kita keliru banget kalau Anda mengatakan PSK itu adalah manusia yang sangat buruk, begitu kan? Anda coba bayangkan. Ya, tapi kan kita harus berpikir ulang untuk mengidentifikasi. Kalau kemudian Anda jangan terjatuh ke dunia hitam seperti itu, atau wanita jangan sampai menjadi seperti itu, oke lah, kan begitu kan? Itu kepastian sebuah ajaran, sebuah norma. Tetapi bahwa orang yang jatuh di dunia gelap seperti itu, Anda tidak memahami dia sebagai khair, wah keliru. Tetap harus dipahami sebagai manusia yang khair, yang sedang tersesat dalam bahasa orang Nasrani, yang perlu dientaskan dari. Makanya strategi humanis mereka sangat bagus, gitu. Karena merangkul dan berhasil. Kita lihat PSK puding-puding, kan gitu. Kalau enggak kita ludahin. Gimana mau simpatik dia terhadap dakwah kita, kan begitu. Kalau perlu bakar kita, semuanya kita bakar. Akhirnya PSK-nya digeruduk begitu, dibakar. Nggak membawa simpatik bagi mereka, meskipun kita berbicara tentang kebenaran dan kebaikan. Karena memang substansinya tidak di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa dzurriyyatihi min anbiya wal mursalin. Rasulullah Syekh Abi Nasr Al-Farabi Syai'ulillahi lahu wa lana al-Fatihah. Alhamdulillahi maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal khairu, kemarin masih melanjutkan. Fa'ammal khairu, adapun kebaikan, fil awalimi, di alam nature yang ada, yakni alam rohiyat, alam tabi'iyat, dan alam samawiyat. Iku fassababul awwalu, menjadi sebab yang pertama. Wa kullu ma lazima anhu, dan segala sesuatu yang pasti anhu, dari as-sababul awal. Wa ma lazima amma lazima anhu, dan sesuatu yang pasti dari apa yang memang telah dipastikan anhu, dari as-sababul awal. Wa ma lazima wujuduhu ala ma lazima anhu, dan segala sesuatu yang pasti eksistensinya dari apa yang sudah pasti anhu, dari as-sababul awal. Ila akhiril lawazimi, sampai akhir dari berbagai kepastian. Wa ala hadza tartibi, dan atas tertib yang demikian ini, ayu syarrin kana, di mana letak keburukan. Fa inna hadhihi, maka seperti ini, yakni hadza tartib, kulluha, ya semuanya, hadhihi iku ala nizamin, atas tatanan, wa adlin, dan
keadilan fil istihali di dalam istihali, ya di dalam, kalau sederhananya itu jadi istihal itu dari ahluhu, sesuai dengan ahlinya, spesifikasinya pas sesuai dengan tempatnya, itu istihal. Jadi titik ya sudah. Pada kesempatan ini Imam Al-Farabi ingin memastikan, menurut dia, kata Al-Farabi, kebaikan di dalam alam ini sesungguhnya adalah eksistensi perwujudan dari sebab yang pertama. Dia ingin mengatakan bahwa kebaikan itu representasi ketuhanan. Itu. Dan ketuhanan itu akan melahirkan sesuatu apapun yang memang datang dari Tuhan. Misalnya apa? Alam ini kan dari Tuhan. Nah, makhluk ini dari Tuhan. Hujan ini dari Tuhan. Begitu. Wa ma lazima amma lazima, dan segala sesuatu yang pasti karena kepastian yang lain. Kalau Tuhan menciptakan manusia, maka manusia itu butuh makan. Maka makanan juga diciptakan oleh Tuhan. Dan seterusnya sampai pada ujung dari, oleh karena itu alam ini menjadi sebuah tatanan, tertib-tertib yang sudah sedemikian rupa. Kan begitu ya. Maksudnya sedemikian rupa itu ya, tanaman itu tumbuh mekar, anjing itu ya bergonggong, begitu indahnya. Kira-kira begitulah. Kira-kira seperti itu dan seterusnya. Oleh karena itu dengan ketentuan tertib seperti ini, ayu syarrin kan, di mana ada keburukan. Toh sesungguhnya seluruh alam ini dari Tuhan yang maha baik. Turunan dari Tuhan yang maha baik tentu semuanya dalam konteks kebaikan. Fa ayu syarrin kan, di mana letak keburukan. Itu yang menguatkan argumen dia bahwa menurut dia keburukan tidak ada sama sekali. Yang ada keburukan itu adalah dimensi-dimensi penghalang menuju kebaikan. Atau unsur-unsur yang menjadikan terjadinya halangan menuju kebaikan. Saya kira ini penguatan. Jadi makanya kemudian dia fa'ammal khairu fil awalimi as-sababul awal. Itu jelas. Kebaikan di dunia ini substansinya ataupun pada hakikatnya adalah mewujud di dalam Tuhan yang maha sabab, penyebab pertama. Makanya ya ironis kadang-kadang ketika dia berjubah tentang ketuhanan tetapi menunjukkan ekspresi-ekspresi keburukan. Itu yang ya begitulah fakta, tapi sering terjadi, ada kadang-kadang. Dan itu justru kebaikan menjadi alat untuk memanipulasi terjadinya keburukan. Ini yang menjadi problem juga kadang-kadang, fakta kan begitu kan. Artinya apa? Kejelekan itu, kebaikan itu, agama itu kadang-kadang menjadi baju untuk melakukan hal-hal yang bersifat tidak baik. Dan itu sering terjadi di masyarakat kita. Jadi ya kenapa ya seakan-akan memang kebaikan itu menjadi apa ya? Orang memahami kebaikan itu tidak sekedar dalam arti ontologis seperti ini, tetapi lebih kepada nilai-nilai plus lah gitu ya. Nilai-nilai. Oh, Pak Zuhri baik. Kan kayaknya kan nilai plus itu. Padahal sesungguhnya baik itu ya satu kepastian lah. Tetapi kan orang lain memahami kebaikan itu sebagai nilai tambah. Modal sosial, kan begitu kan?
modal pribadi, modal apa lagi. Sehingga dia menggunakan kebaikan itu untuk melakukan rekayasa-rekayasa sedemikian rupa, dan pada akhirnya dapatlah dia apa yang dicari. Nah, ketika berinteraksi dengan dimensi-dimensi yang tidak baik, nah ini yang kemudian seakan-akan ya kebaikan itu menjadi alat untuk memanipulasi atau mendorong terjadinya keburukan. Jadi intinya perspektif tentang kebaikan itu kadang-kadang kita masih keliru lah, maaf kalau begitu, boleh dikatakan begitu. Seakan-akan orang baik itu lebih baik daripada orang jelek. Ya mungkin begitu, tapi pada dasarnya orang itu baik semua, kan begitu. Kan begitu. Jadi tidak ada perbandingan orang baik dan orang jelek. Yang ada itu orang itu baik. Alam ini baik. Visinya alam ini baik. Semuanya baik. Nah, terjadi keburukan pada seseorang, berarti orang itu menjadi faktor penghalang terjadinya kebaikan, baik untuk dirinya maupun orang lain. Jadi kembali lagi ke argumen awal tadi yang dibangun oleh Al-Farabi. Wa ma kana husuluhu an istihalin. Ya. Istihalin. Wa ma kana husuluhu an istihalin ma'adlin. Wa makana dan utawi segala sesuatu yang hasilnya, produknya adalah dari apa yang kita sebut sebagai itulah yang ahli, itulah yang profesional, itulah yang berkompeten, begitu ya. Wa adlin dan keadilan, bahwa mangka utawi ma iku kulluhu yo sekabeane ma iku khairun baik. Sesuatu produk yang keluar dari profesionalitas, dari prinsip-prinsip keadilan secara alam maupun secara natural ataupun secara engineer misalnya, maka akan melahirkan kebaikan. Yang namanya istihal itu ya kira-kira ya ketika batu itu ada airnya, kemudian air itu ada proteinnya, kemudian ada biji yang diterbangkan oleh angin dan hinggap di air yang sedikit itu, maka insya Allah ya bahasa, air yang sedikit di batu itu akan menumbuhkan rumput-rumput, begitu kan? Itu terjadi. Kenapa? Karena di situ ada praktek istihal, di situ ada adil, di situ ada keadilan alam yang memberikan dia potensi untuk tumbuh meskipun di atas batu. Kan keren sekali itu. Tidak kemudian mentang-mentang batu dia tidak boleh ditanami oleh tumbuhan. Iya, mentang-mentang dia tumbuhan harus di tanah yang subur saja. Ya enggak juga lah. Gitu. Jadi semuanya akan berproses sedemikian rupa dari proses-proses yang profesional, rasional, dan berprinsip pada keadilan. Disitulah kebaikan akan muncul. Makanya ya sederhana saja, misalnya Mu'tazilah itu sangat concern dengan keadilan. Iya. Mu'tazilah itu sangat concern dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Dan itu adalah kebaikan. Prinsip Mu'tazilah loh. Kenapa? Ya karena memang representasi Tuhan itu ada pada tauhid, ada pada keadilan, ada pada kebaikan. Jadi bukan semata rasionalitas Mu'tazilah, tetapi oleh Mu'tazilah bagaimana Tuhan itu hadir dalam wilayah-wilayah yang konkret.
dalam bentuk tadi itu nilai-nilai. Tidak semata membincangkan Tuhan dalam ranah metafisis yang seakan-akan jauh di sana. Sehingga kemudian Tuhan itu menjadi yang maha abstrak. Gitu. Tidak hadir di wilayahnya. Makanya kemudian kadang-kadang ya kadang-kadang menjadi guyonan pada akhirnya, menjadi lelucon. Tuhan itu akan menjadi lelucon. Tapi ya bukan berarti saya bermaksud apalah, tetapi ya inilah bahwa khair itu adalah perwujudan dari ketuhanan. Faqad dzonna, ada satu tesis yang diusung oleh kaumun, satu kelompok, satu kaum memiliki asumsi, memiliki tesis, begitu juga boleh, bahwa annal wujuda kaifa kana fahuwa khair. Ada itu apapun bentuknya, apapun eksistensinya, ada itu adalah kebaikan. Itu. Jadi wujud itu kaifakan, bagaimanapun eksistensinya, bagaimanapun kualitasnya, itu adalah kebaikan. Jadi ada itu kebaikan. Kenapa dikatakan ada kebaikan? Karena ada itu merupakan proses, merupakan fakta, merupakan realitas dari kemengadaan yang sedang menuju pada kebaikan dan keutamaan atau asa. Ada rumput yang muncul. Ini kan wujud nih. Mesti rumput ini akan siap berkorban untuk diarit oleh Simbah, jadikan makan kambing. Kan begitu. Kebaikannya. Ada kambing yang sudah 2 tahun sudah siap untuk dipotong. Kan gitu, bikin tengkleng lagi. Iya, ini kan juga kebaikan. Wujud. Kan gitu kan. Ada orang baik. Maaf saja, ada orang jahat. Ya maaf saja, ini kayak ceramah jadinya. Ada orang jahat yang muncul, tapi orang jahat yang muncul ini biar dijadikan pelajaran untuk orang-orang yang lain agar tidak berbuat jahat. Artinya apa? Struktur eksistensi dari apa yang ada dalam alam merupakan kebaikan. Wala wujuda kaifa kana fahuwa syarr. Dan tidak ada apapun bentuknya adalah keburukan. Tidak ada apapun bentuknya adalah keburukan. Maksudnya apa? Ya karena kan ada itu proses merangkai kan di dalam alam ini, di gagasan itu. Itu mesti semua baik. Dan kekayaan alam yang merangkai dalam ide maupun dalam realitas, dalam masa depan, dalam kebelakang, itu kebaikan. Jadi ketika tidak ada, ketika kekosongan, ketika kehampaan, itulah keburukan. Karena memang keburukan itu tidak ada proses-proses kebaikan. Alam yang bergerak ini adalah wujud dari proses kebaikan. Ya ini menjadi tantangan sebenarnya kalau tesis demikian diajukan oleh fakta-fakta yang Anda temukan. Contoh misalnya, Pak, Bapak kan tahu ada teknologi nuklir, kan gitu kan? Ada teknologi senjata, ada teknologi ganja, ada teknologi opium, ada kokain. Coba Bapak mana nilai kebaikannya? Kan gitu kan, Anda menantang begitu.
Anda menantang itu kebaikannya. Semuanya baik meskipun itu ganja ataupun kokain. Karena dia punya hak untuk hidup dari alam dan kemudian dia memberi manfaat. Tetapi penyalahgunaan yang dilakukan oleh elemen-elemen yang menghalangi terjadinya pemanfaatan yang pas ini, inilah yang kemudian menjadi problem. Begitu. Kokain itu mesti digunakan untuk medis. Mesti itu. Iya. Ketika Anda disuntik atau ketika Anda merasa sakit, kemudian dioperasi, Anda tidak sakit. Itu ada unsur apa yang namanya pati rasa begitu. Itu ada zat-zat yang menjadikan Anda meskipun dibelah jadi dua tidak sakit. Kapan itu terjadi? Ya karena Anda dimasuki zat-zat yang menghilangkan kesadaran Anda. Di situ ada manfaat. Seperti itu, bius tadi. Itu berarti sebenarnya. Makanya kemudian prinsip Al-Farabi, kekosongan, kenihilan adalah keburukan. Ya, mungkin ada contoh filosof yang nihil. Ya, nihil itu bukan berarti kosong, tidak ada proses. Nihil itu pesimisnya dia terhadap visi kebaikan. Itu ya para filosof ada nihilis misalnya. Dalam arti mungkin bisa dikatakan pesimis dulu tentang kebaikan. Anda sudah pesimis dengan dunia yang ada. Karena banyak faktor, boleh. Dan kemudian meningkat lagi dari kepesimisan itu menjadi nihilis. Yang tanpa harapan sama sekali. Kosong sama sekali. Tetapi ya saya bukannya mau menolak, tetapi saya ragu dengan konsep-konsep seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya ya kita tentu menyadari bahwa tujuan utama dari kebaikan itu kan tidak mewujud semata-mata atau serta-merta datang dirinya dalam sebuah, misalnya dalam sebuah cangkir ajaib gitu. Kan enggak. Kebaikan as-sa'adah itu kan di ujung. Oleh karena itu, kalau kita terburu-buru untuk putus asa, bisa jadi nihilis. Tapi kalau tidak putus asa dengan proses kreativitas dan menyadari fakta-fakta di alam yang penuh dengan kebaikan, mestinya dia optimis dah, tidak berpikir nihilis. Tapi memang sejarah membuktikan Anda kan paham sekali bagaimana orang tidak mau nihil, tidak bisa berpikir pesimis. Ketika pistol Anda acungkan di depan Anda, bagaimana kan? Anda kan pasti akan mana Tuhan ketika harapan saya sama sekali kosong. Pistol di depan Anda, ditodongkan gitu. Dan itu terjadi pada era-era Perang Dunia Kedua. Pada era-era Nazi di Eropa. Ketika orang sangat-sangat pesimis tentang makna-makna kehidupan. Di kalangan ketika berkecamuk perang yang membumi hanguskan, apalagi dia seorang Yahudi. Misalnya, ketika harus dimasukkan dalam gas beracun, Anda kan akan bertanya, mana manusia? Mana nilai? Kan begitu kan? Mana kebaikan? Akan nihilis bukan? Akan terjadi. Saya kalau gitu ngapain? Ini nggak ada apa-apa. Karena Anda siap-siap masuk gas beracun. Itu. Jadi ada faktor seperti itu harus paham. Kalau kita mau membaca, menulis, ataupun belajar filsafat. Jangan kemudian Anda merasa, wah, untuk apa ini, dan seterusnya. Untuk apa sholat, dan seterusnya. Ketika kemiskinan seperti ini. Ya jangan salahkan sholatnya lah. Gitu.
Kamu kerjanya bagaimana? Pemerintahnya bagaimana? Alamnya bagaimana? Alam terjadi memiskinkan Anda dari sekian apa namanya tahun karena ada proses racunisasi, ada proses penggundulan hutan dan seterusnya dan seterusnya. Itu tidak sebentar. Masih subur di sini, tapi kita tidak bisa menjamin 20 tahun yang akan datang sumur itu masih berfungsi dengan baik. Masih belum bisa dipastikan. Ketika kita seperti ini, penggunaan airnya tidak terkontrol sama sekali. Orang-orang di negara-negara miskin, bukan negara yang betul-betul menghargai air, kayak di Afrika, di Eropa, yang namanya ngeluarin air itu, ini betul ada ukurannya gitu loh. Kalau kita kan enggak, nyuci piring aja, so seakan-akan gitu. Ini karena kesadaran tentang air juga kurang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terlalu panjang. Wala fasohu min anfusihim wujudatin mutawahhimati faja'aluha khairan wala wujudatun faja'aluha syarran. Fasohu maka kemudian membentuk atau mengcreate begitu, mengidentifikasi sopo mereka min anfusihim dari jiwa-jiwa mereka, wujudatin pada eksistensi-eksistensi yang mutawahimatin yang dipersepsikan. Ya makanya tadi saya contohkan ada air, ada protein, ada tumbuhan, ada batu. Faja'aluha, maka kemudian mereka menjadikan haing wujudat mutawahimah khairon yang baik. Intinya apa? Kreativitas ekspresi, imajinasi-imajinasi yang terbentuk oleh alam beserta seluruh isinya berkait kelindan mewujud dalam sebuah visi besar yang namanya kebaikan. Gitu. Itu mesti wujud kebaikan. Walau wujudatin, tapi ketika tidak ada eksistensi-eksistensi yang mereka imajinasikan, dan ya kemudian faja'aluha syarrun, mereka kemudian menempatkannya sebagai sesuatu yang buruk. Dalam arti keburukan itu adalah ketiadaan. Ketika sudah berkreativitas, itulah kebaikan. Meskipun Anda memeras anggur, memasukkannya ke dalam sebuah drum, disimpan sekian tahun, ya maaf saja, sangat picik ya kalau saya katakan, itu hanya untuk memabukkan. Kan begitu. Sangat picik gitu. Maaf ya, mungkin bahasa saya kasar. Kenapa? Karena tidak ada sama sekali pola-pola seperti itu. Bahwa sesuatu yang berlebihan itu menjadi mudarat, ya kita akui. Tapi bahwa minuman seperti itu, dia karena kita tahu betul di Eropa, di beberapa belahan negara, kalau tidak menggunakan sistem minuman seperti itu, penghangat, dan seterusnya, itu akan menjadi problem. Karena iklim di sana jelas jauh lebih ekstrim daripada itu satu contoh. Jadi ya tetap kemudian muncul fakta-fakta atau atribut-atribut yang diidentifikasi sebagai keburukan, itu semata-mata kembali kepada penghalang, bukan eksistensi, bukan wujud wujud anggurnya itu. Ini agak sedikit jadinya agak sedikit lepas ya, tapi kita coba untuk mencontohkan seperti itu agar kita, bukan berarti saya menganjurkan Anda untuk minum anggur dan sebagainya, tidak, itu bukan konteksnya, tapi memahami tentang bagaimana
satu benda yang dikatakan objektif, kreatif, hasil kreativitas manusia, itu kemudian dilabeli sebagai sesuatu yang syarrun, gitu. Itu kan terhadap seekor babi pun saya kira tetap kita harus menempatkan dia sebagai sebuah binatang yang mulia, penuh dengan kebaikan. Bagaimana kemudian kita beriktibar dengan dimensi babi? Ya tentu kita boleh-boleh saja. Gitu. Kita boleh-boleh mengatakan itu tidak boleh atau dalam arti haram. Ya sah-sah saja. Tetapi kita harus bisa membedakan apakah itu norma ataukah substansi itu buruk. Ini juga problem. Gitu. Kalau norma sebuah agama sangat maklum. Agama apapun punya norma. Gitu. Punya norma. Agama apapun punya norma. Punya teaching, punya ajaran, punya larangan, punya ketentuan. Agama apa? Agama Buddha itu melarang sapi loh, Mas. Coba bayangkan. Sapi disembelih nggak boleh. Itu kan bertolak belakang dengan apa yang ada di Islam. Makanya harus bisa melihat. Tetapi bahwa keburukan itu kita harus mengidentifikasinya jauh lebih mendalam. Tidak sekedar tidak menempel pada barang-barang yang ya asosiasi kita mungkin selama ini itu jelek, itu buruk, makanya diharamkan dan seterusnya. Ya karena ya juga faktor bagaimana penceramah, pendakwah memahamkan tentang prinsip-prinsip keagamaan yang kadang-kadang juga ya boleh dikatakan tidak pas sehingga melahirkan persepsi yang buruk terhadap Anda. Kita keliru banget kalau Anda mengatakan PSK itu adalah manusia yang sangat buruk, begitu kan? Anda coba bayangkan. Ya, tapi kan kita harus berpikir ulang untuk mengidentifikasi. Kalau kemudian Anda jangan terjatuh ke dunia hitam seperti itu, atau wanita jangan sampai menjadi seperti itu, oke lah. Kan begitu kan? Itu kepastian sebuah ajaran, sebuah norma. Tetapi bahwa orang yang jatuh di dunia gelap seperti itu, Anda tidak memahami dia sebagai khair, wah keliru. Tetap harus dipahami sebagai manusia yang khair, yang sedang tersesat dalam bahasa orang Nasrani, yang perlu dientaskan dari. Makanya strategi humanis mereka sangat bagus, karena merangkul dan berhasil. Kita lihat PSK puding-puding, kan gitu. Kalau enggak kita ludahin. Gimana mau simpatik dia terhadap dakwah kita? Kan begitu. Kalau perlu bakar kita, semuanya kita bakar. Akhirnya PSK-nya digeruduk begitu, dibakar. Nggak membawa simpatik bagi mereka, meskipun kita berbicara tentang kebenaran dan kebaikan. Karena memang substansinya tidak di situ. Ini satu contoh bagaimana ya relevansi dari pemahaman yang mendalam tentang prinsip kebaikan dan keburukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akharuna dzannu, dan orang lain berasumsi bahwa annal ladzata kaifa kanat hiya al khairat. Nah, ini coba. Nah, ini bahwa kelezatan, kenikmatan bagaimanapun adalah kebaikan. Ini agak rumit, Mas. Ini seperti ini tuh. Kemarin saya ya belum lama ada mahasiswa yang lumayan bagus ya di AFI, magister ya. Ini temannya, oh bukan, Afif itu temannya kamu di kelas ya, bukan, Bahrul Afif.
dia berbicara tentang Epikurianisme di dalam pemikiran, kalau tidak salah, nggak tahu siapa ya, Al-Kindi atau Al-Farabi, saya lupa. Tapi bahwa pemikiran tentang, Fakhruddin Ar-Razi, Abu Bakar Ar-Razi, Abu Bakar Ar-Razi ini salah satu filosof awal. Nah, di situ Abu Bakar Ar-Razi masih berpikir tentang dekat dengan Epikurus, ya, filosof pra Aristoteles, saya kira. Nah, di situ diantaranya berbicara tentang konsep al-ladzat, kelezatan. Jadi al-ladzat, kelezatan itu kemudian dalam konteks yang katakanlah yang lebih populer ataupun lebih modern, itu menjadi apa yang kita sebut dengan hedonis, duniawi. Mobilnya berapa? Oh, kan gitu kan, istrinya berapa? Waduh. Oh, kemudian tanahnya berapa? Waduh, kan gitu kan, hotelnya, waduh. Kalau mau ke London pakai pesawat, waduh. Anda sudah berpikir, itu kayaknya nikmat semua ya. Nah, sehingga seakan-akan seperti itu, hedonis, kelezatan. Tetapi coba Mas, kita itu berpikir lebih awal. Itu loh Mas, lebih awal. Iya, jadi lebih awal itu, ya maaf ya, ini mungkin sekedar tafsir pribadi, mungkin saya keliru. Anda akan mengatakan kira-kira makan apa namanya ya, makan apa kalau Lombok itu ya, makan istilahnya makan pecel lah atau apa namanya, lecing dari kangkung yang di tengah danau yang ada kuning-kuningnya di samping kanan kirinya itu kayaknya itu lebih nikmat itu lecing itu daripada hamburger ataupun apa begitu, dengan pakai daging, dengan pakai pokoknya saus apa di atas menara Eiffel sana sama pacar. Kayaknya kok tetap enak lecing kangkung yang di pojok-pojok sekitar situ, kan begitu kan? Artinya apa? Kelezatan di sini sebenarnya awalnya itu tidak termanipulasi oleh sedemikian proses industri dan ekonomi yang model kayak hedonis. Jadi hedonisme itu sebenarnya bukan kelezatan dalam arti ini yang hakiki. Kalau kelezatan itu orang menikmati air putih yang segar dari alam, itu kemudian dia bisa bekerja lebih, ya kan begitu. Dia bisa menikmati, menyalurkan emosi kepada pasangannya, kemudian dia berenergi untuk melakukan tindakan yang lebih. Kira-kira kalau seperti itu, al-lazzat minal khair, ataupun al-lazzatu kanat hiya al-khair. Kelezatan adalah kebaikan. Di situ substansinya. Jadi di sini wa akharuna dzannu anna lazzata kaifa kanat hiya al-khair. Satu kaum mengatakan bahwa kelezatan adalah kebaikan. Kalau tidak hati-hati, ini seakan-akan, kalau begitu kita gandeng sana, cium sini, itu ngeres itu bukan berpikir lazat, itu sudah parno kan gitu kan? Itu ya nggak begitulah kebaikan. Jadi bahwa itu kebutuhan orang makan pakai lecing tadi, habis makan enak karena dia habis dari sawah kan gitu kan, itu loh. Kemudian dia makan enak, habis itu ke sawah lagi. Itu kan ada kelezatan di situ kan.
Ada al-lazzat itu di situ. Itulah kelezatan seperti itu yang kaifakana minal khair. Kenapa? Karena kata dia mengatakan begini. Wa annal adza kaifakana huwa syarr. Adza itu apa? Adza itu ya penyakit. Adza itu halangan. Adza itu juga bisa sesuatu yang menjadikan ya tersakit lah begitu. Anda tidak bisa makan adza, iya nggak bisa kerja juga adza lagi, nggak bisa mikir adza, kan begitu kan? Ya itu menjadi halangan adalah sebuah keburukan. Monggo mas, monggo. Wa annal adza kaifa kana huwa syarr. Wa khassatul adza lahik bihissil lams. Dan spesifikasi rasa sakit itu adalah yang menempel ataupun yang Anda bisa temui bihissil lamsi, dalam arti dalam panca indera. Lams itu menyentuh ataupun merasakan ataupun itu. Jadi itu yang paling sederhana. Ketika jari kelingking Anda itu kesleo karena habis futsal kan gitu, jalan Anda itu susah. Itu kan yang paling mudah Anda. Rasa sakit itu karena menghalangi terjadinya normalitas. Dan normalitas itu sebenarnya kelezatan itu loh, gitu loh mas. Jadi jangan kemudian lazat itu hedonis yang mobilnya 10, ceweknya 20 gitu. Itu saya kira terlalu bukan. Jadi makanya kemudian kalau dituduh filsafat hedonisme itu ada mas. Dalam filsafat itu hedonistik itu ada, hedonisme itu. Bukan berarti dikatakan tidak. Ya, bukan berarti tadi. Oke ya. Masih sedikit lagi kalau bisa mana tuh. Wahaulai kulluhum itu, tetapi menurut Al-Farabi wahaulai mereka itu kulluhum, mereka itu kulluhum itu. Ini Al-Farabi mengatakan mereka itu salah. Kalau begitu Wazuri menjelaskannya salah. Oh tidak salah. Itu seperti tadi contohnya persis. Bukan berarti itu tadi itu salah. Oh enggak, itu benar. Tetapi menurut mereka yang berpandangan seperti itu, rasionalitasnya. Dan ini dia akui oleh para filosof sebelum Aristoteles, Epicurus. Dan ini menurut Islam, menurut Al-Farabi dikatakan sebagai keliru. Karena dianggap al-lazzat khair itu keliru. Menurut Al-Farabi, khair tetap as-sa'ah utama. Wadzalika annal wujuda innama yakunu khairan mata kana bistihalin wala wujuda syarran mata kana bi ghairi istihal. Wa kadzalika al-ladzat wal adzat. Mengapa katakan Al-Farabi hedonis itu tapi al-ladzat itu bukan dikatakan khair? Karena kata dia tetap aja menurut dia annal wujud eksistensi yang mewujud atau ada sebagai sebuah kebaikan ketika kebaikan itu biistihal tadi itu rasionalitas, profesionalitas dan seterusnya. Sementara wala wujuda syarron, wala wujuda dan tidak ada wujud, wala kana wujuda iku syarron itu mata kana bi ghairi istihal. Dan ketika keburukan itu tidak eksis ketika dia tidak istihal. Istihal itu gampangannya ya tadi itu profesional. Profesional itu apa? Ya profesional itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wa kadzalika al-ladzat wal adza. Al-ladzat wal adza itu dikatakan sebagai ghairi istihal. Begitu dikatakan tidak pada tempatnya karena ada kecenderungan manipulatif tadi itu. Makanya
al-ladzat di sini dalam persepsinya Al-Farabi dikatakan lebih kepada menikmati duniawi, hedonis. Padahal dari awal mestinya tidak. Wa amal wujudu wala wujuda bi ghairi istihalin wa huwa syarrun. Wa amal wujudu adapun wujud wala wujuda bi ghairi wa amal wujudu adapun utawi wujud wala wujuda dan tidak ada wujud bi ghairi istihalin tanpa istihal fa huwa mangka utawi wujud bi ghairi istihal iku syarrun buruk. Walaysa syai'un min hadhihi mawjudan. Dan tidak ada sesuatu yang seperti ini itu eksis fi syai'in di dalam sesuatu fil alami ruhaniyati di dalam alam ruhaniyah. Fa inna ruhaniyata was samawiyata laisa ahadun yazunnu fiha. Sedangkan alam ruhaniyah dan samawiyah tidak ada seseorang pun yang mempersepsikan fiha di dalam hal itu syai'an sama sekali jaro yang berjalan ala ghairi istihali. Seseorang tidak boleh, tidak bisa mempersepsikan dimensi-dimensi alam ruhaniyat dan samawiyat ala ghairi istihalin, tanpa istihal. Tanpa istihal itu apa? Tanpa rasionalitas, tanpa pemahaman yang mendalam, tanpa profesionalitas. Itu maksudnya seperti apa sih, Pak? Ya ketika kita mencoba memahami, contoh sederhana saja. Anda mengatakan di langit itu ada namanya binatang apa yang paling besar begitu misalnya. Ya, itu namanya Anda ghairi istihal. Karena apa? Karena di mana binatang itu di sana akan menempati, kemudian apa kan itu kan ghairi istihal. Tetapi bahwa alam ini, bahwa mereka itu yusabbihuna malak. Nah, ini malak itu jangan seperti saya. Malak itu ruhaniyat sama wiyat. Yusabbihuna, mereka bertasbih, jangan bertasbih kayak begini. Tuh, kan gitu kan? Itu namanya kita yastahilun. Mereka bertasbih dalam arti mengikuti aturan-aturan alam yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi yusabbihu, berputar sesuai dengan mereka bertasbih. Itu seperti itu. Nah, kemudian dalam Al-Quran yusabbihu. Itu maknanya seperti itu. Jadi mengikuti ketentuan yang sudah dipastikan, itu namanya profesional. Tidak ada pembangkangan. Karena namanya itu tidak mengikuti pada visi kebaikan, itu berarti syarrun. Di sana tidak ada. Kan begitu kan? Oke ya, saya kira sampai di sini dulu. Agak repot, bukan repot ya, tapi ya kita diskusinya harus betul-betul hati-hati. Ya, ada kalimat-kalimat yang mungkin keliru, nanti bisa kita perbaiki lagi dan seterusnya. Tapi bahwa gagasan-gagasan filsafat ya seperti ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdan.